Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah kita akan membahas tentang fikih duduk di antara dua sujud. Bagi Anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka mulai halaman 221. Duduk di antara dua sujud termasuk salah satu rukun salat berdasarkan ijma' ulama. Termasuk salah satu rukun salat berdasarkan ijma' ulama. Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang salatnya salah, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, tsummarfa hatta tatma'inna jalisan." Kemudian sujudlah sampai tumakninah sujud. Lalu bangunlah sampai tumakninah duduk. Sehingga beliau memerintahkan ketika orang itu sujud, batasannya adalah sampai tumakninah sujud baru dia boleh bangun. Dan ketika dia duduk di antara dua sujud, sampai tumakninah duduk di antara dua sujud, baru kemudian boleh sujud kembali. Karena itu ada beberapa perbuatan yang bisa membatalkan salat. Pertama, tidak melakukan antara dua sujud. Misalnya apa? Sujud pertama bangkit ke rakaat berikutnya, meninggalkan dua rukun, sujud yang kedua. Yang kedua, tidak tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Seperti orang yang melakukan duduk di antara dua sujud terlalu cepat. Kemudian yang ketiga, melakukan duduk antara dua sujud yang tidak sempurna. Seperti duduk di antara dua sujud, namun posisinya lebih mendekati posisi sujud. Kadang ada orang yang sujud, Allahu Akbar, naiknya cukup, kemudian dia turun lagi. Dan itu bisa menyebabkan posisi duduknya tidak sempurna. Ketika itu dilakukan, maka berarti dia melakukan duduk di antara dua sujud yang tidak benar, artinya tidak dianggap statusnya. Dalam I'anatut Thalibin dinyatakan, "Matana hatta kharaja an haddil qiyami amidan aliman batalat salatuhu walau lam yasil ila haddir ruku'i li tala'ubihi wa mithluhu yuqalu fis sujud." Ketika orang itu sengaja menunduk, mata inhana, ketika orang itu sengaja menunduk, hatta kharaja an haddil qiyam, meskipun belum sampai pada gerakan ruku', sehingga sudah lagi dianggap berdiri. Jika ada orang itu sengaja menunduk, sehingga dia sudah tidak dianggap lagi berdiri. Dia menunduk sehingga tidak disebut tegak berdiri. Aliman, dilakukan dengan sengaja, dan dia tahu, maka batalat sholatuhu, sholatnya batal. Walau lam yasil ila haddir ruku', tidak sampai pada, meskipun belum sampai pada gerakan ruku'. Dan wa mithluhu yuqalu fis sujud, dan aturan yang semisal juga berlaku untuk sujud. Kalau ada orang yang dalam posisi berdiri, lalu dia tiba-tiba nunduk sengaja, dan dia tahu kalau dia sebenarnya belum boleh untuk nunduk. Meskipun belum sampai pada posisi ruku', tapi sudah tidak lagi dianggap berdiri, maka batalat sholatuhu, sholatnya batal. Sholatnya batal. Wa mithluhu yuqalu fi sujud, dan aturan yang semisal juga berlaku untuk sujud.
Baik. Sehingga kalau ada orang yang sujud lalu dia duduk tapi belum sampai duduk ya, masih dekat dengan posisi sujud dan tidak bisa lagi disebut sebagai orang duduk. Kemudian dia sujud lagi, ini bisa membatalkan salatnya. Selanjutnya, kita akan membaca cara melakukan duduk di antara dua sujud. Ada dua cara duduk di antara dua sujud. Yang pertama adalah duduk iftirash. Duduk iftirash adalah posisi duduk dengan membentangkan kaki kiri, kemudian diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Cara duduk semacam ini disebutkan dalam keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, min sunnatis salati an tansibal qadamal yumna wastiqbaluhu bi asabi'ihal qiblata wal julusu 'alal yusra. Termasuk sunnah dalam salat ketika duduk adalah kaki kanan ditegakkan, kemudian mengarahkan jari-jari tangan ke arah kiblat, wastiqbaluhu bi asabi'il qiblah. Kaki kanan ditegakkan dan mengarahkan jari-jarinya ke arah kiblat. Berarti kakinya ditekuk agar nanti dia bisa mengarah ke arah kiblat. Wal julusu 'alal yusra, kemudian duduk di atas kaki kiri. Cara duduk ini yang lebih sering dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta famakkin li sujudika, fa idza rafa'ta faq'ud ala fakhidhikal yusra." Kalau kamu sujud, famakkin li sujudika, maka bersungguh-sungguhlah ketika sujud. Sujudlah dengan meletakkan semua anggota sujudmu. Makkana yumakkinu artinya berada di posisi stabil ketika sujud. Fa idza rafa'ta, dan kalau kamu sudah bangkit, faq'ud ala fakhidhikal yusra, maka duduklah di kaki kirimu. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan di sini saya kasih catatan, cara duduk iftirash ini yang lebih sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti akan ada cara duduk yang kedua, tapi tidak lebih sering dibandingkan yang pertama. Dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha, beliau menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada qawwa biyadaihi, yakni jannaha. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau bentangkan kedua tangannya hatta yura wadha ibdaihi min waraihi, hingga kelihatan putihnya ketiak beliau dari belakang. Wa idza qa'adat ma'anna ala fakhidhil yusra, dan apabila beliau duduk di antara dua sujud, beliau duduk sempurna dengan paha kiri. Maksudnya adalah iftirash. Baik. Sampai di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud itu lebih sering iftirash. Kemudian kita akan lihat beberapa posisi pelengkapnya. Posisi siku sejajar dengan paha. Posisi siku sejajar dengan paha, sehingga tidak dilebarkan, tapi sejajar dengan paha. Artinya siku tidak dibentangkan ke samping. Sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu menceritakan, wa ja'ala hadda mirfaqihil ayman ala fakhidhil yusra, ala fakhidhil yumna. Ketika duduk tasyahud, beliau memposisikan ujung siku di ujung siku kanannya tidak melebihi di atas paha kanan. Demikian pula yang kiri, sehingga tidak dibentangkan ke samping ketika duduk. Tayyib. Kemudian berikutnya adalah duduk ik'a. Cara duduk yang kedua adalah duduk ik'a.
Tawus pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qulna li Ibni Abbasin fil iqa' 'alal qadamain faqala hiya sunnah. Kata Tawus bin Kaisan, salah seorang ulama tabi'in. Tawus ini generasi tabi'in. Dan beliau muridnya Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya. Kami bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk iqa' di atas dua tumit, alal qadamain. Al-iqa' alal qadamain, duduk iqa' di atas dua tumit. Lalu beliau mengatakan, hiya sunnah, itu sesuai sunnah. Dalam riwayat yang lain dari Tawus, Ibnu Abbas mengatakan, min sunnatis salati antamassa al-yataka aqibaika. Bagian dari sunnah salat adalah pantat didudukkan di atas kedua tumitmu. Sehingga ini menggambarkan tentang bagaimana duduk iqa'. Berdasarkan keterangan Ibnu Abbas ini, berdasarkan keterangan Ibnu Abbas yang kedua ini ya, maka para ulama mengatakan bahwa duduk iqa' itu ada dua. Ada dua jenis duduk iqa'. Yang pertama, kedua kaki ditegakkan, lalu digabungkan, kemudian duduk di atas tumit. Posisi tangan di lutut atau paha, cara iqa' inilah yang sesuai sunnah. Baik. Yang kedua, paha dan betis ditegakkan, pantat diletakkan di tanah, tangan diletakkan di samping. Cara iqa' ini dilarang oleh Nabi SAW karena menyerupai duduknya anjing. Baik, kita sebutkan gambarnya seperti ini ya. Ini iqa' model 1 yang sesuai sunnah. Ini yang sesuai sunnah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi. Dan ini iqa' model 2 dan ini yang dilarang. Tayyib. Dan ada beberapa cara duduk yang dilarang dalam syariat kita. Saya sebutkan ini. Ini adalah al-iqa' al-masyru'. Duduk iqa' yang disyariatkan. Seperti ini ya. Kedua kaki dibentangkan, kemudian tumit diduduki. Kemudian hadhi jilsatul iftirash. Yang ini ujung kiri, ini adalah duduk iftirash. Kaki kiri diduduki, kaki kanan dibentangkan, dan jari menghadap ke arah kiblat. Sehingga ditekuk. Ya. Jari-jarinya ditekuk. Kemudian iqa'ul kalbi juga bisa bentuknya seperti yang di bawah ini, yang dikasih silang merah. Ini iqa'ul kalbi, di mana pantat diletakkan di tanah, sementara kaki ditaruh di samping. Dan termasuk iqa'ul kalbi adalah duduk kurfusa. Model duduk seperti ini tidak boleh dilakukan ketika sholat. Ini namanya jilsatul kurfusa. Sehingga ketika dan model ini disebut sebagai cara duduk mirip seperti anjing. Anjing kalau duduk seperti ini ya. Ketika posisi tangan tidak diletakkan di bawah, tapi ditarik ya. Tayyib. Ini beberapa cara duduk yang dilarang dalam syariat kita untuk dilakukan ketika sholat. Nah. Dan termasuk ini juga nggak boleh ya. Duduk iqa' dengan cara seperti ini tidak diperbolehkan. Dan alhamdulillah mungkin hampir tidak kita jumpai ada orang yang sholat dengan posisi seperti ini. Tapi kalau kurfusa, nah ini
mungkin terjadi, yang kurfusa ini. Yaitu pada posisi ketika orang mulai dari sujud yang kedua, kemudian mau bangkit, nah dia duduk seperti ini terlebih dahulu. Terus baru bangkit. Itu namanya duduk kurfusa, enggak boleh. Sujud, terus duduk kayak gini, terus berdiri. Seperti ini yang pernah terjadi di masyarakat. Nah, tapi kalau iq'a seperti ini sangat jarang ya. Baik. Kita lanjutkan. Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan terkait duduk di antara dua sujud. Yang pertama, posisi punggung saat duduk di antara dua sujud harus tegak sempurna dan tidak boleh condong. Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang salatnya salah, yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu, thumma yaqulu Allahu Akbar, wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan. Yasjudu, dia sujud, hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai ruas-ruas tulang menempati posisinya. Thumma yaqulu, kemudian dia mengatakan, dia membaca Allahu Akbar, wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan, lalu membaca Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya sampai tegak sempurna dalam posisi duduk. Sujud sampai semua ruas tulangnya berada di posisi sujud. Sehingga jangan langsung bangkit, tapi tahan dulu. Kemudian Allahu Akbar sampai duduk sempurna. Ya. Tegak sempurna di sini maksudnya adalah tegak sempurna dalam posisi duduk. Sehingga tidak boleh punggung masih condong. Ya, kalau punggung masih condong, sujud, punggung masih condong, lalu sujud lagi, nah ini bisa menyebabkan sholatnya batal sebagaimana tadi kita sebutkan keterangan dalam kitab I'anatul Talibin. Selanjutnya, posisi jari-jari tangan ke arah kiblat. Posisi jari-jari tangan ini tertulis jari-jari tangan ke arah kiblat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, minas sunnah, termasuk bagian dari sunnah ketika sholat adalah antasibal qadamal yumna, engkau tegakkan kaki kanan, wastiqbaluhu bi asabi'ihal qiblah, dan engkau hadapkan jari-jarinya, maksudnya adalah jari-jari kaki tadi, al-qiblah, ke arah kiblat. Nah, sehingga jari-jari diarahkan ke arah kiblat. Dan di sini saya terjemahkan dengan jari-jari tangan, ya. Karena jika jari-jari kaki juga diarahkan ke arah kiblat, maka jari-jari tangan juga dianjurkan untuk ke arah kiblat. Tayyib. Yang ketiga, duduk di antara dua sujud wajib tumakninah, yaitu diam sejenak hingga cukup untuk membaca doa duduk di antara dua sujud meskipun sekali. Diam sejenak, duduk diam sejenak sampai cukup untuk membaca Rabbighfirli, 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 atau Rabbighfirli warhamni wajburni, dan seterusnya sampai akhir. Meskipun hanya membaca sekali. Baik, sehingga tidak boleh hanya gerakan cepat, ya, karena ini bisa menyebabkan tidak tumakninah. Yang keempat, dianjurkan memperlama duduk di antara dua sujud. Dan ini termasuk di antara sunnah yang hilang. Dari Thabit al-Bunani, dari gurunya, guru beliau adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, inni la alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Saya tidak peduli dengan komentar orang, akan saya praktekkan cara sholat seperti Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang aku lihat ketika beliau menjadi imam kami. Kata Thabit Al-Bunani, "Fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu." Anas melakukan sesuatu, Anas melakukan gerakan yang saya lihat kalian tidak pernah melakukannya. Saya lihat kalian tidak pernah melakukannya. Jadi Thabit Al-Bunani ini menceritakan, Thabit Al-Bunani ini tabi'in, muridnya Anas bin Malik. Beliau menceritakan imam-imamnya para tabi'in atau masyarakat tabi'in ketika itu dan membandingkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Anas. Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ketika Anas itu bangkit dari ruku', intasaba qa'iman. Ketika Anas itu i'tidal, intasaba qa'iman, beliau berdiri lama, hatta yaqulal qa'il qad nasiya. Sampai orang mengatakan beliau lupa. Sampai dikomentari, ini Anas lupa. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, dan ketika beliau bangkit dari sujud, makatha. Dan ketika beliau duduk di antara dua sujud, beliau diam lama. Hatta yaqulal qa'il qad nasiya. Sampai ada orang yang berkomentar, beliau lupa. Dan itu bagian dari sunnah yang sudah mulai jarang di masyarakat, yaitu berdiri lama ketika i'tidal dan duduk lama ketika duduk di antara dua sujud. Tayyib. Thabit Al-Bunani hidup di zaman tabi'in dan beliau muridnya Anas bin Malik. Ibnu Qayyim mengatakan, sunnah semacam ini ditinggalkan banyak orang setelah berakhirnya zaman para sahabat. Masya Allah. Makanya kita bisa lihat Thabit Al-Bunani yang beliau berada di zaman tabi'in sudah tidak lagi melihat sunnah seperti ini. Sehingga beliau bandingkan dengan praktek yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa yang diceritakan oleh Thabit Al-Bunani rahimahullah terjadi di zaman kita. Tidak ada rukun yang lebih sering disepelekan selain i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Karena itulah ketika dua rukun ini dilakukan dalam waktu yang lama, dikiranya orangnya lupa. Berbeda dengan posisi sujud. Ketika orang melakukannya dalam waktu yang lama, semua orang memahami. Dia memperlama sujud mungkin karena sedang berdoa. Berbeda ketika orang memperlama i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Banyak orang yang tidak kepikiran untuk memperpanjang karena doanya pendek. Seperti i'tidal ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Atau duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Dan rata-rata orang tidak mengulang. Cuman baca sekali. Makanya dia hanya pendek saja. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Sudah langsung turun. Nggak kepikiran untuk melakukannya dalam tempo yang lebih lama. Tayyib. Sehingga mari kita lestarikan sunnah semacam ini, yang itu sudah mulai hilang sejak zaman tabi'in, sehingga kita berharap semoga sunnah Nabi SAW berupa memperlama duduk di antara dua sujud bisa tersebar di masyarakat dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Saya pernah praktek seperti itu ya. Jadi di satu musola, i'tidalnya saya buat lama, ruku kemudian i'tidal. Nah kemudian ada salah satu tokoh masyarakat yang heran, ya, kamu baca apa? Ya, kamu baca apa? Kok lama sekali i'tidalnya? Sehingga i'tidal itu kan cepat, ini kok lama? Artinya masyarakat bisa jadi mengingkari kalau ada praktek seperti ini. Duduk di antara dua sujud dalam waktu yang lama bisa jadi ada masyarakat yang mengingkari. Makanya ketika sunnah itu sudah terkubur, tidak lagi dinampakkan di tengah masyarakat,
saat ada orang yang mempraktekannya, mungkin orang akan banyak komentar. Ini aliran apa? Saya yakin seperti orang yang melakukan duduk iqa seperti ini ya. Kalau ada orang yang melakukan duduk iqa seperti ini, mungkin akan banyak orang yang komentar. Ini aliran apa? Makanya muqaddimah pertama yang perlu kita sampaikan adalah pendidikan. Kita sampaikan kepada masyarakat. Kita perkenalkan. Seperti ini sunnah. Seperti ini sunnah. Sehingga ketika mereka tahu, kalaupun mereka belum mempraktekannya itu lebih ringan. Tapi kalau nggak tahu, melihat ada orang yang praktek, bisa jadi dia kaget. Bahkan diingkari. Wan nasu a'da'u ma jahilu. Dan manusia itu akan memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Ada pepatah mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Ya. Wa id lam yahtadu fasayaquluna hadza ifun qadim. Ketika mereka enggak ngerti, mereka mencela Al-Qur'an. Dan mereka mengatakan ini adalah kedustaan. Sehingga orang ketika enggak paham sebuah sunnah, maka ketika ada orang yang melakukan sunnah, dicela, dihina. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada banyak sunnah yang mungkin itu sudah mulai banyak ditinggalkan di masyarakat. Nah, kita ajarkan kepada mereka pelan-pelan ya. Seperti beberapa gambar ini, sujud dengan tangan membentang. Itu dianggap serakah tempat. Padahal kanan kirinya nggak ada orang, karena sholat sunnah. Dan Ahlussunnah juga bisa memposisikan diri pada saat sedang sholat jamaah. Dia karena posisi soft rapat, dia bisa sujud dengan tangan tidak melebihi dari batas badannya. Yang penting pokoknya siku tidak diangkat. Saat sholat sunnah dibentangkan, karena kanan kirinya nggak ada orang. Saat sholat wajib yang softnya berjarak, dia lakukan yang sama. Karena kanan kirinya nggak ada orang. Tapi lagi-lagi kadang dikomentari. Wah, ini aliran yang nggak benar dan seterusnya. Padahal ini sejalan dengan sunnah Nabi SAW. Karena itu kita secara bertahap mengajarkan kepada masyarakat sebisa yang kita lakukan, mengenalkan kepada mereka sunnah. Seperti inilah sunnah. Kalaupun mereka tidak praktekan, ya minimal mereka sudah kenal, sehingga kalau menemui yang seperti ini tidak mereka ingkari. Baik. Dan banyak yang seperti itu. Dengan demikian kita berharap semoga bisa menjadi pelopor dalam kebaikan, di mana sunnah-sunnah Nabi SAW tetap bisa kita lestarikan di masyarakat. Berikutnya kita akan membaca bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Ada beberapa doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika duduk di antara dua sujud. Di antaranya, yang pertama, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Pak, urutannya kok tidak sesuai dengan yang selama ini saya hafal. Barangkali jamaah urutan ini, bacaan ini tidak sesuai dengan yang jamaah punya, yang jamaah hafal. Namun apa yang kami cantumkan di sini hanya mengutip dari yang disebutkan dalam sumber yang kami miliki. Sehingga kami tidak ngubah-ngubah sama sekali. Baik. Coba kita urutkan dulu ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kita lihat sumber doanya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan aneka redaksi untuk bacaan di antara dua sujud. Di antaranya seperti tadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah sholat malam bersama Nabi SAW. Beliau menceritakan bagaimana cara Nabi SAW sholat.
Kata Ibnu Abbas, "Fakana yaqulu fima baina sajdataini, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini." Kok ini beda dengan yang di atas? Ini satu riwayat ya, satu riwayat. Nabi SAW membaca ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. Dalam riwayat yang lain, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Juga dari Ibnu Abbas. Dan di situ ada tambahan wa'afini. Tayyib. Lalu oleh sebagian ulama itu digabung antara riwayat ini dengan riwayat sebelumnya. Dan karena ini saling berkaitan, zahirnya bahwasanya Ibnu Abbas itu cerita sekali untuk satu peristiwa yang beliau alami ketika beliau sholat malam bersama Nabi SAW. Dan bisa jadi ada perubahan ya dalam pengurutan redaksi itu, mungkin wallahu alam dari perawi setelahnya. Dan itu sangat mungkin dalam kajian hadis. Tayyib. Nah, ini kami kutip dari buku Sifat Salat Nabi SAW dengan urutan seperti ini ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Artinya wallahu alam, dalam hal ini terkadang urutan seperti ini ditoleransi oleh para ulama. Sehingga kalau ada yang berbeda dari sisi urutan, itu tidak sampai disebut telah salah dalam melakukan doa ketika duduk di antara dua sujud. Yang penting saat duduk di antara dua sujud, kita membaca doanya, yaitu membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya sampai akhir. Nah. Kemudian kita akan lihat tafsir doa. Allahumma gfirli, dalam ayat yang lain Rabbighfirli. Ada dua redaksi ya. Ada Allahumma gfirli, ada Rabbighfirli. Baik redaksi yang pertama maupun kedua, secara makna keduanya sama. Ampunan atau maghfirah berasal dari kata ghafara yang artinya menutupi. Berasal dari kata ghafara yang artinya menutupi. Ibnul Mandur mengatakan dalam Lisanul Arab, aslul ghafri at-taghtiyah was-sitru, ghafarallahu dzunubahu ay sataraha. Makna asal dari kata al-ghafru, yang itu kemudian nanti turunannya jadi kata ghafara, maghfirah dan seterusnya. Makna asalnya adalah at-taghtiyah, menutupi, was-sitru, dan menutupi. Ghafarallah, Allah memberikan maghfirah untuk dosanya, artinya Allah menutupi dosanya. Karena itu orang yang mendapatkan maghfirah berarti dosanya diampuni dan ditutupi, sehingga tidak dipermalukan dan tidak ditampakkan kepada orang lain. Tayyib. Kemudian kalimat warhamni. Warhamni, rahmatilah aku. Kita memohon rahmat setelah memohon maghfirah. Dua kata ini jika digabungkan maka maknanya berlainan. Maghfirah artinya ditutupi dosanya, sedangkan rahmat artinya diselamatkan dari hukuman karena mendapatkan ridha Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun kata para ulama, maghfirah dengan rahmat itu dua hal yang mirip. Maghfirah dengan rahmat dua hal yang mirip, sebagaimana fakir dengan miskin. Itu dua hal yang mirip. Sebagaimana Islam dengan iman, itu juga dua hal yang mirip.
Sehingga maghfirah dengan rahmat, para ulama mengatakan ini masuk dalam kaidah kalimatani idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Dua kata yang apabila digabungkan maka masing-masing punya makna yang berbeda. Wa idza iftaraqa, dan apabila disebutkan sendirian, ijtama'a, maka maknanya menyatu. Artinya makna kata pertama sama dengan makna kata kedua. Maksudnya gimana, Pak? Ada banyak kata dalam syariat kita yang dalam bahasa Arab yang dia mirip, seperti Islam dengan iman, fakir dengan miskin. Kemudian ada apa lagi? Ampunan, maghfirah dengan rahmat. Kalau dua kata ini disebutkan dalam satu kalimat dijejer, maka Islam bukan iman, fakir bukan miskin, maghfirah bukan rahmat. Tapi kalau disebutkan sendirian, maka jika disebutkan Islam saja, maka mencakup juga iman. Kalau disebutkan fakir saja, maka mencakup juga miskin, dan seterusnya. Sehingga kalau disebutkan rahmat saja, maka mencakup juga maghfirah. Dan ini masuk dalam kaidah tadi ya. Dua kata yang jika disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing punya makna yang berbeda, tapi kalau disebutkan sendirian, makna yang satu mencakup yang kedua. Nah, ketika dalam satu doa itu kita membaca Rabbighfirli warhamni, lalu apa perbedaan antara maghfirah dengan rahmat? Salah satunya ada yang mengatakan maghfirah ini untuk doa yang telah lampau, sedangkan rahmat untuk dosa yang akan datang. Saya ulang. Maghfirah itu untuk dosa yang telah berlalu, sedangkan rahmat untuk dosa yang akan datang. Sehingga saat kita membaca Rabbighfirli warhamni, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lewat, dan berikanlah aku rahmat agar tidak melakukan dosa di masa mendatang. Itu gabungan maghfirah dengan rahmat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.